Ada beberapa peristiwa atau pergerakan di dalam roh yang saya tangkap pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan sedang menaruh banyak sekali firman atau peluru rohani di mulut kita menjadi senjata untuk kita pakai menaklukkan fakta dan data negatif. Juga pekerjaan musuh yang ingin membuat diri kita menjadi pasif. Saya melihat ada banyak sekali peluru yang Tuhan beri dan juga senjata laras panjang yang sangat taktis untuk menghancurkan musuh dengan jumlah yang banyak. Dari penglihatan itu saya merasa Tuhan sedang ingin membuat kita menjadi efektif dalam berperang. Cara kita berperang dengan memakai mulut kita akan membuat tekanan mental serta kekacauan yang teramat parah di dalam neraka. Tiba-tiba saya melihat roh-roh jahat berteriak ketakutan dan menangis menjerit tanpa henti. Wow, kita sedang menciptakan teror yang sangat hebat terhadap musuh. Roh Kudus memberikan penekanan berikut. A. Teruslah memakai mulut yang ada untuk memperkatakan firman sampai roh kita bergelora. Lakukan hal ini dengan lebih sering. Perkatakan firman yang kita dengar dari mulut Tuhan. Jangan jadi familiar dengan pelatihan tersebut. B. Ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Apapun yang kita hadapi, luapkanlah rasa syukur dari mulut kita. Jangan jadi familiar dengan ucapan syukur, karena hal ini akan seketika mengeluarkan kita dari jebakan musuh yang ingin menekan batin kita. C. Ceritakan dengan detail segala dilema kehidupan yang kita hadapi dengan mulut kita melalui doa yang penuh iman di hadapan Tuhan. Teruslah menjagai kecenderungan hati kita dalam mengasihi Tuhan dan berfokus menyelesaikan kehendak Tuhan. Dengan demikian, doa-doa yang kita panjatkan akan mendatangkan intervensi kedaulatan Tuhan yang memutarbalikkan keadaan dari yang buruk untuk mendatangkan kebaikan. Pakai mulut kita, jangan hanya diam. Perkatakan apa yang kita yakini Tuhan dapat perbuat atas hidup kita. D. Menyembahlah dalam roh secara ekspresif dengan menggunakan mulut kita disertai sikap tubuh yang tepat. Ingatlah selalu, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Ketika Tuhan bertahta, maka artinya semua aman dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takuti dan khawatirkan. Kita akan hidup dalam ketenangan serta kedamaian yang melampaui segala akal. Yang kedua, saya melihat di dalam roh dari tingkap langit ada suatu pribadi yang seperti malaikat dan menuangkan cairan emas yang sangat kental, emas yang sangat indah dan berkilau. Tapi anehnya, dari emas itu tiba-tiba muncul kata temptations atau godaan, pencobaan. Dan Roh Kudus menjelaskan, tidak semua berkat ataupun promosi datangnya dari Tuhan. Dari mana kita bisa mengenali emas itu asli atau palsu? Sering-seringlah berinteraksi dengan emas murni, yaitu firman dan realita hadirat Tuhan atau realita kemuliaan Tuhan. Dengan sendirinya, kita akan mudah mengenali berkat yang bukan dari Tuhan dan diberi kuasa untuk menolak dengan segera tanpa harus berpikir dua kali. Selama kita hidup dengan ketulusan, tidak mencari berkat ataupun promosi, melainkan cinta akan Tuhan dengan kemurnian, hanya karena ingin menyatu dengan pribadinya serta agendanya, maka hidup kita dapat dipastikan aman di dalam Dia. Lalu Roh Kudus menegaskan lebih lanjut, kecenderungan hati yang seseorang miliki akan menentukan apa yang akan terjadi atas hidupnya. Mereka yang jahat akan bertambah jahat. Mereka yang murni akan bertambah murni. Dan Roh Kudus memberikan arahan, berdoalah agar orang-orang yang terhubung dengan kegerakan ini adalah orang-orang yang kecenderungan hatinya memang mencintai Tuhan saja. Fokus doakan hal tersebut. Yang ketiga, pagi ini saya bangun dan tiba-tiba saya mendengar dentuman bunyi bom di dalam roh yang sangat besar, berbobot dan menggetarkan batin saya. Sangat nyata sekali. Dan ledakan itu beruntun dari berbagai tempat.
Saya tahu itu adalah ledakan kebangunan rohani. Dan Roh Kudus memberikan arahan. Teruslah merasakan, simpan di dalam batin bunyi dan bobot ledakan tersebut. Jadikan hal itu sebagai tolok ukur ledakan revival secara pribadi. Pakai imajinasi yang ada. Deklarasikan kebangunan rohani tersebut. Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala melihat hal tersebut. Hal ini tidak bisa gagal. Kebangunan rohani terbesar sepanjang masa sedang datang atas Indonesia. Gerbang untuk terjadinya revival tersebut adalah diri kita yang selaras dengan frekuensi sorga. Amin.